Apa Anda berani bilang ini sesuai dengan Pancasila, sistem politik yang sekarang? Tidak bertentangan dengan sila keempat itu. Kok modelnya demokrasi yang kebablasan yang tidak sesuai dengan sila keempat? Nah, lebih baik dalam pengertian itu kembali ke Pancasila. Kalau mau konsisten dengan Pancasila, itu yang saya bilang problem kita ini tidak konsisten. Maka Allah benci. Nah, kebencian Allah terlihat dari seluruh kebijakan yang diambil oleh rejim ini banyak menyimpang. Tapi Bang, semua orang kan banyak mengeluh soal begini. Tapi what should to be done? Ya kan? Apa yang harus dilakukan? Ya, saya sudah lakukan. Gugat Jokowi. Ada beberapa hal, antara lain berupa konsepsi dan berupa juga hal-hal yang disebut public opinion. Maksud saya public enemy. Dalam konteks konsep, problem bangsa kita ini tidak konsisten. Bahasa Islamnya tidak istiqomah. Tidak teguh pendirian terhadap nilai-nilai yang sudah diyakini dan bahkan dijadikan hukum. Nah, Quran menyatakan dengan jelas surat As-Saff ayat 2 dan 3. Kabur maqtan indallahi antakulu malataf'alun. Allah amat sangat benci kepada orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Nah, dalam konteks Indonesia, omdo. Dalam konteks Indonesia, ini bukan cuma omong, udah jadi undang-undang. Apa? Pancasila dan Undang-Undang 45. Misalnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa Anda berani bilang ini sesuai dengan Pancasila, sistem politik yang sekarang? Tidak bertentangan dengan sila keempat itu. Kok modelnya demokrasi yang kebablasan yang tidak sesuai dengan sila keempat? Kita ini rakyatnya dipimpin oleh hikmah. Ini hikmah ini kalau mau bicara, waduh, kiai paling banyak bisa. Tapi saya mendalami hikmah ini, kata hikmah itu banyak sekali di Al-Quran mengajarkan kita ini dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi orang-orang yang punya kapasitas hikmahnya itu loh, itu yang harusnya mewakili. Yang punya hikmah kebijaksanaan. Iya, bukan orang sembarangan karena punya duit, calon ini, calon itu, nyogok sana, nyogok sini. Akhirnya itu. Nah, kemudian Allah mengingatkan lagi di surat At-Taubah ayatnya 23. Aba'akum wa ikhwanakum. Bapak-bapak kamu dan saudara-saudara kamu jangan kamu pilih jadi pemimpin. Aulia disebut di Quran itu. Atau pembina atau yang mengayomi kamu, jangan, jika ia mengutamakan kekafiran atas keimanan. Artinya ada jikanya. Jika. Jadi kita tidak nepotisme gitu. Nepotisme itu boleh tapi berkualitas. Berkualitas. Tadi osjubedilnya dipakai. Nah, maka kalau kamu pilih juga kamu zolim. Itu konstruk yang kedua. Konstruk yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 51. Jangan kamu pilih pemimpin Yahudi Nasrani. Kalau kamu pilih juga kamu sama bagian dengan mereka. Nah, dari tiga konstruk Quran ini, kita harusnya berpikir secara serius dan cocoklah dengan sila keempat. Jangan lagi menyimpang. Kita ini udah menyimpang jauh. Boleh adu argumentasi siapa? Anda kan profesor juga di bidang apa keliru saya memahami bahwa sekarang ini menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, khususnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi maksud Abang pemilihan presiden langsung ini mau diapakan? Dalam pengertian itu tidak bermaksud juga menggurui. Ini kan sudah ada begini. Tapi pertanyaan seriusnya bagaimana kita mengingkari Pancasila? Apa jalan keluarnya untuk supaya ini tidak bertabrakan dengan nilai-nilai
nilai-nilai tadi. Kan nggak mungkin kita rubah Pancasila. Nah, maka jalan keluarnya tentu dibikinlah kembali kepada konsep yang Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, ini orang juga banyak keliru. Oh, kalau yang asli nanti nggak ada batasan kepemimpinan. Ya, masa jabatan. Nggak ada. Ah, itu nggak penting dalam Islam. Kalau dia betul jujur, benar, adil, kita disejahterakan sesuai 4 tugas pokok presiden dari Undang-Undang Dasar 45. Ngapain kita ganti-ganti? Itu bicara dan menghemat biaya luar biasa. Karena setiap pemilu itu ratusan triliun, bukan sedikit. Untuk apa uang sebanyak itu? Nah, lebih baik dalam pengertian itu kembali ke Pancasila. Kalau mau konsisten dengan Pancasila, itu yang saya bilang problem kita ini tidak konsisten. Maka Allah benci. Nah, kebencian Allah terlihat dari seluruh kebijakan yang diambil oleh rejim ini banyak menyimpang. Misalnya COVID yang terbaru ini tidak bermaksud klaim, tapi kan kita semua jadi saksi. Penanganannya keliru berat dari sejak awal, sehingga korban sampai lebih 100.000 orang. Bayangkan itu, 100.000 itu manusia, Masya Allah. Satu jiwa saja kalau menurut Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32 itu sama dengan kalau kamu membunuh manusia tanpa alasan yang jelas, kamu sama juga membunuh semua manusia. Apalagi 6 ya. Apalagi 6 ya. Ini udah ratusan ribu lah kita itu COVID karena salah penanganan. Dan biayanya sudah lebih dari 1.034 triliun. Yang sepengetahuan saya tahu, mungkin sekarang udah lebih. Pokoknya lebih dari 1.000 triliun. Outputnya mana? Kok COVID terus dari? Kok PPKM dijalan? Nah, PPKM itu harus dimengerti pembatasan, bukan pelarangan. Tapi kenapa pelaksanaannya jadi pelarangan? Ya, dalam pengertian yang kita lihat, dagang ini nggak bisa, itu nggak bisa, keluar rumah nggak bisa, nggak bisa, dilarang semua. Itu kan jadinya nggak menyimpang dari konteks program yang dimaksud dengan pembatasan. Tapi Bang, semua orang kan banyak mengeluh soal begini. Tapi what should to be done, ya kan? Apa yang harus dilakukan? Ya, saya sudah lakukan, gugat Jokowi. Kan jelas itu, terukur. Jadi maksud Abang, maka nanti kita lihat pemerintahan ini harus diakhiri secara konstitusional. Nggak boleh kita, tidak inkonstitusional. Maka antum sering lihat juga di video saya lihat. Kalau menjatuhkan presiden boleh, asal konstitusional. Kalau yang nggak boleh itu inkonstitusional, bikin makar, bikin gerakan-gerakan anarkis, ya itu yang nggak boleh. Kita gugat ke pengadilan boleh. Itu sangat konstitusional. Mengeluarkan pendapat, opini boleh. Boleh, dijamin oleh undang-undang pasal 28 huruf E. Tapi kan namanya perjuangan ada plan A, ada plan B-nya. Let's say itu plan A. Kalau misalnya belum berhasil, saya tidak mengatakan tidak kan, belum. Kan plan B-nya kan tetap harus ada pemilu 2024. Saya tetap konsisten di situ. Saya tidak sependapat dengan Habib Rizik berkait dengan pengadilan akhirat. Karena itu nanti. Semua kita yakin ada itu. Ngapain bicarain nanti? Dan kita udah nggak ada di situ. Lebih baik pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat ini yang paling solutif. Kalau dulu saya mengistilahkan gara-gara ini saya ditangkap si people power. Saya bilang people power itu sesuai dengan koridor dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu kedaulatan rakyat. Anda mau bantah bahwa rakyat yang berdaulat di negeri ini? Lihat pasal 1 ayat 3 juga. Ayat 2-nya juga. Jadi oleh karena itu di dalam pengertian hukum, saya menghimbau masyarakat nih. Pengadilan rakyat itu satu peluang. Di depan mata dan konstitusional. Kenapa? Yang dimaksud Abang pengadilan rakyat itu apa? Maksud saya begini, jika di pengadilan negeri kita dikandaskan karena sistem oligarkinya masih kuat, hakim-hakim nggak independen, ya sudah, ini menjadi bahan buat rakyat. Secara logika rakyat itu menurut saya, ketika ketidakadilan terjadi, maka akan muncul satu gerakan-gerakan yang unpredictable. Sudah pasti, karena orang itu kalau tidak mau. bahasa konstitusionalnya adalah ekstra konstitusional. Ekstra konstitusional, dan itu sah. Contoh siapa? Soeharto baru 3 bulan kemarin berkuasa, copot dengan cara dia mengundurkan diri. Tadi tidak melanggar hukum. Tidak merusak properti, tidak menghilangkan nyawa. Maka dengan hormat, Anda boleh nggak suka dengan Soeharto, saya dalam hal ini suka. Kenapa? Karena dia mengundurkan diri, dia tahu diri gitu loh. Jadi padahal dia masih punya kemampuan memerintah TNI, memerintah
Kapolri untuk sikat demonstran atau siapapun. Mampu dia. Jadi abang menginginkan pemerintah sekarang mengundurkan diri. Iya. Oke. Nah kalau ini dia nggak mau, inilah public enemy-nya gitu loh. Oke. Jangan kita bicara program-program lain. Oke. Karena logika saya, kalau ini selesai, semua yang tadi dibicarakan itu selesai semua. Oke. Ngapain kita bicara ini, bicara Jadi itu? kalau tidak mau tadi Iya, pengadilan ekstra raya. konstitusional. Ekstra konstitusional. Oke. Tapi yang terukur. Berarti Jangan saya ada nggak kerusuhan. tertarik dong bicara 2024. Abang nggak mikir 2024? Enggak. Oh enggak. Oke bang. Kalau itu bicara konstitusional, Oke. kita lihat yang waktu dekat aja nih. Oke. Karena orang udah pada muak banyak. Ini yang ngomong MUI loh. Oke. Anwar Abbas. Iya dia ngomong semua masa udah muak katanya. Nah, ini public enemy harus ditangkap sebagai satu pemahaman. Tapi benar. Maksudnya Nah oleh karena pemikiran itu, mengenai public enemy yang harus kita tangkap ya. makanya Bukan public enemy yang ditangkap. bukan Satu pemikiran satu tentang pemikiran. the public enemy. Istilah saya ada 3. Satu persepsi, Oke. satu kesadaran, satu pentaatan. Oke. Nah, itulah yang harus kita bangun dalam public enemy. Oke. Sekarang persepsi Anda melihat di negeri kita ini gimana? Oke. Siapa sumber masalahnya? Oke. Nah, kalau nggak cerdas juga ya jangan jadi aktivis lah, Oke, jangan jadi sumber masalah. Ya, sumber masalahnya yang jelas. kedua. Yang kedua, konsep pergantiannya itu nggak boleh nggak konsisten, harus sesuai dengan Pancasila. Oke. Supaya kita nggak dituduh macam-macam. Ya, Kita ini salah betul-betul satunya adalah mengerti. musyawarah dan mufakat. Iya, Dalam musyawarah mufakat itu ada konsep tahu diri. tahu kira-kira diri begitu. dan hikmahnya itu tadi. Hikmahnya. Oke. Jadi kalau Anda nggak sanggup ya jangan sok-sok lah, walaupun Anda isi tasnya penuh, tapi kapasitas kau apa? Oke. Mari kita berdebat dipilih seperti secara ini misalnya. demokratis sekalipun. Ini Misalnya. kan uji kapasitas juga. Iya. Kalau kita nggak punya kemampuan memprediksi dan ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini, ya nggak bisa sih diundang sama Refil Harun juga. Dan kita ngeri-ngeri sedap mengundang Egy Sujana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah ada tambahannya lagi begini. Iya. Kita bangun persepsi yang sama, kesadaran yang sama, pentaatan yang sama terhadap tadi public enemy. Iya. Nah tinggal operasionalisasinya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Oke. Saya advokat, berbuatnya sesuai kemampuan saya. Oke. Anda apa dosen Ya. atau apa YouTuber ini harus fungsional. Oke. Dan yang saya Advokat himbau, juga saya. yang TNI Polri itu kan saya yakin adalah orang yang beriman dan baik di TNI Polri itu. Ulah cicing wae nanti Anda kena dosa struktural. Jadi maksudnya dia diam saja. Jangan diam saja. Oh, maksud jangan saya. diam saja. Harus ikut dalam konteks persepsi tadi. Anda Oke. apa? Apalagi sudah purnawirawan. Oh jadi ada ulah tadi ya? Iya dong. Ulah cicing wae. Ulah cicing wae. Ulah. Ulah itu Jangan tidak. maksudnya. Jangan. Ulah tuh. Jangan cicing. Jangan diam aja. Oke. Itu tandanya blow on. Oke.